Halo teman-teman VTubers, baik di jaringan saya maupun yang menyaksikan video saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan aplikasi VTube. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman terkait VTube itu sendiri, di mana pertanyaannya apa itu VTube ya. VTube itu adalah aplikasi penghasil income tambahan ya, boleh saya bilang begitu. Dia bergerak di bidang social advertising atau media iklan, di mana untuk bisa menjangkau seluruh pelanggan dari sebuah produk, tentu media iklan itu hal yang paling penting ya. Jadi ada banyak sekali sejarah terkait dengan iklan itu sendiri ya. Dulu bagaimana orang bisa memperkenalkan produk itu melalui face to face, dari rumah ke rumah, door to door, lalu melalui radio, koran, dan yang paling revolusioner adalah melalui elektronik. Nah, setelah perkembangan zaman dan informasi yang begitu pesat sampai saat ini, maka banyak sekali kita jumpai iklan-iklan itu sudah masuk ke smartphone kita atau HP kita ya. Pada saat kita membuka video, ada iklan. Lalu kita bisa melihat YouTube atau YouTuber itu banyak sekali mendapatkan penghasilannya, dibayar bahkan per menit, per jam, dan segala macam. Nah, itu kenapa? Karena mereka sebenarnya bukan dibayar dari aplikasi YouTube ya, dan mereka dibayar dari iklan. Itu sharing profitnya itu antara YouTube sendiri juga termasuk yang membuat video tersebut. Nanti dari sana iklan akan masuk, dan biaya iklan itulah yang akan dibagikan atau sharing budget ya, bagian hasil antara pihak YouTube dengan YouTuber itu sendiri. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa YouTube atau aplikasi YouTube dia tidak membayar ya, tidak membayar YouTubernya, tetapi di sini hebatnya aplikasi ya. Hebatnya aplikasi itu dia hanya menyediakan medianya melalui HP kita, sehingga setiap ada orang yang mengakses atau membuka linknya, channelnya ya, otomatis pembuat iklan atau pembuat video itu akan memperoleh penghasilan. Nah, begitu juga VTube ya. VTube itu boleh saya katakan tidak serumit YouTube ya, karena di YouTube itu kan kita harus membuat konten video, kita harus menyediakan berbagai macam peralatan untuk menyediakan atau menyiapkan video tersebut. Tetapi di VTube kita boleh dibilang sebagai model dari sebuah iklan langsung tanpa embel-embel. Ketika kita membuka aplikasi VTube ya, otomatis kita punya tugas adalah menyaksikan iklan yang sudah ditampilkan di aplikasi VTube di halaman depan, di halaman home ya. Nah, dari sana tentu aturan mainnya jelas bahwa apabila kita menyaksikan iklan di VTube, kita dibayar
ketika kita baru masuk secara gratis, ketika kita sudah terverifikasi berhasil mendaftar dan kita aktifkan misinya, maka kita dibayar 0,3 setelah kita menyelesaikan misi setiap hari. Ya, misi nonton iklan kita setiap hari itu 10 iklan per hari ya. 10 iklan per hari. Ketika kita sudah menyelesaikan itu, lalu ada nanti informasinya di aplikasi disebut sebagai klaim ya. Ketika kita klik klaim, masukkan kode CAPTCA-nya dan oke, selesai. Kita mendapatkan 0,3 poin per hari. Nah, apakah ada kemungkinan 0,3 poin itu berubah atau bertambah? Iya, itu pertambahannya itu tergantung dari peringkat pencapaian kita di VTube ya. Misi VTube itu diberikan oleh perusahaan secara gratis itu dalam kurun waktunya 40 hari. Nah, selama 40 hari itu boleh saya sebutkan bahwa misi gratis itu adalah modal awal untuk kita bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar di VTube. Nah, sebelum mencapai $10, di situ ada aturan mainnya bahwa ketika kita mempunyai poin sampai 10 VP istilahnya ya, view point ya, view point, maka kita dibayar 0,3 satu hari. Artinya kurang lebih 34 hari itu kita sudah bisa memperoleh 10 view point, yang artinya bahwa pada saat itu kesempatan kita untuk melakukan penukaran ke namanya peringkat pertama atau fase tanggap pertama, itu bintang 1 yang pertama. Nah, bintang 1 itu ada 8 fase yang kita harus peroleh atau capai, dan pada saat kita memperoleh peringkat bintang di VTube, tentu akan mengikuti juga dengan perolehan poin yang kita dapatkan. Ketika kita mengaktifkan 2 kali bintang 1, 3 kali sampai 8 kali, tinggal dikalikan saja ya. Katakan misalnya kita mengaktifkan 5 paket bintang 1, tinggal dikalikan 5 dikalikan 0,3, berarti ada sekitar 1,5 poin yang bisa kita hasilkan dari satu kali menonton 10/10 iklan video per hari ya, dalam bentuk video atau dalam bentuk banner. Intinya bahwa yang kita nonton itu adalah yang berlogo ADS itu kan iklan. Jadi ketika kita menonton itu, lalu dengan sendirinya akan dihitung bahwa jumlah iklan yang kita nonton itu sudah berapa kali. Ketika sudah 10 kali, nah kita klaim dan kita akan mendapatkan poinnya. Itu teknisnya. Lalu apakah ada kemungkinan kita bisa memperoleh poin lebih besar dari VTube? Ya, VTube sudah menyediakannya untuk kita. Lalu di sini ada istilahnya, ada bintang 1, ada bintang 2 sampai bintang 6 ya. Ketika kita di bintang 1, kita boleh atau harus menyelesaikan 8 paket bahkan lebih ya. Lalu apa maksudnya? Bahwa supaya kita memperoleh keuntungan lebih dari aktivitas yang sama ya. Peringkatnya itu diberikan atau disiapkan oleh perusahaan untuk kita bisa lebih bersemangat lagi, bukan stagnan di 0,3 ya, tidak, tetapi perusahaan punya teknis bahwa ketika kita ingin penghasilannya lebih besar, dia menyediakan bintang 1. Setelah bintang 1 kita selesaikan, untuk masuk ke bintang 2 kan minimal kita menyediakan kurang lebih 100 view point. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan dari bintang 1 sejumlah 100 view point, maka otomatis kita lakukan penukaran lagi menuju bintang 2. Nah, di bintang 2 ini bagi saya adalah fase pertama kita untuk bisa memperoleh penghasilan di VTube. Karena terus terang bahwa fase bintang 1 itu kita jangan terlalu berpikir banyak soal penghasilan ya. Inti di bintang 1 itu kita memulai atau berproses atau mengumpulkan modal ya, untuk kita bisa memperoleh peringkat yang lebih tinggi, sehingga kita bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar. Ada bintang 2,
3 itu sekitar 500 view point ya, minta 4.000, 5.000 dan 10.000 untuk minta 6-nya. Lalu berapa penghasilan yang diperoleh? Jadi ingin saya katakan di sini bahwa YouTube telah menyediakannya untuk kita. Tinggal sekarang adalah cara kita untuk bisa memperoleh penghasilan yang cepat ya, dan yang lebih besar. Kalau hanya mau bertahan di bintang 1 boleh-boleh saja, cuman kita pasti cenderung untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Kalau mau penghasilan lebih besar, ya ayo lakukan pekerjaannya, menonton yang sederhana, lalu supaya lebih cepat lagi untuk memperoleh penghasilan, kita diberi kesempatan oleh perusahaan untuk men-sharingkan atau menceritakan fitur ini kepada orang lain. Apa maksudnya? Bahwa dengan kita menceritakan ke orang lain dan orang lain itu bergabung, maka kita yang orang yang mengajak itu otomatis mendapatkan penghasilan ya, penghasilan dari fitur itu sendiri, seperti itu. Penghasilan itu dari mana? Penghasilan itu secara sistem ya, dibagikan dari sharing keuntungan dari biaya iklan yang ditayangkan di fitur dengan atau termasuk kita yang menonton iklannya. Jadi bedanya dengan aplikasi yang lain, fitur itu sudah sangat transparan terhadap kita ya. Katakan misalnya sebuah produk beriklan di fitur, lalu dibayar dengan 100.000. Nah otomatis dari 100.000 ini perusahaan menyediakan ke kita kurang lebih 30%-nya ya, kurang lebih dari 100.000 itu untuk kita. Lalu kenapa kita dibayar? Ya karena kita menonton iklan itu. Apa maksud dari mengiklankan produknya di fitur? Karena di fitur itu jelas kita terdaftar, lalu untuk kita bisa menghasilkan keuntungannya atau menghasilkan penghasilan atau tidak ingin mendapatkan penghasilan, kita wajib menonton iklan tersebut. Sehingga orang sekarang berlomba-lomba melakukan atau mengiklankan produknya di fitur, membayar dalam bentuk, bukan dalam bentuk uang cash, tetapi dalam bentuk view point ya, dalam bentuk view point. Nah pada saat membayar dalam bentuk view point, pengiklan tentu wajib membeli poinnya bukan di perusahaan, tetapi membeli poin di member-member yang sudah memperoleh penghasilan poin yang lebih besar, seperti itu. Jadi di samping tadi menonton, kita wajib untuk mengajak orang lain bergabung di sana. Lalu ada peringkat lagi, namanya itu adalah peringkat prestasi ya. Jadi kalau kita mencapai level tertentu, mencapai prestasi yang disebut di sini ada tahapan peringkatnya itu ada bronze ya, ada silver, gold, lalu ada platinum dan diamond ya. Itu yang paling puncak, paling atas ya. Saya ingin jelaskan sedikit bahwa penghasilan diamond itu per hari kurang lebih 20 sampai 40 juta per bulan ya, bahkan lebih. Itu perkiraan untuk seorang diamond ya. Itu penghasilan kasar, penghasilan yang menurut saya masih sangat kecil ya. Karena di fitur itu kita punya fase ya. Fase satunya itu adalah menonton iklan, yang kedua itu adalah fase e-commerce atau fitur mall, di mana terjadi pembelian atau penjualan secara online di fitur. Nah artinya begini, ketika iklan atau kelihatan iklan sebuah produk itu telah diiklankan di fitur, lalu pertanyaannya ketika misalnya kita sudah menonton dan kita tertarik dengan produk tersebut, saya pikir sebagai manusia tentu kita ingin membeli produk tersebut, maka perusahaan menyediakan tempatnya untuk kita untuk melakukan pembelian. Termasuk juga kalau misalnya teman-teman memiliki atau VTuber sendiri memiliki produk untuk diiklankan di sana, lalu ada standar harga untuk memasang iklan di sana, sehingga di samping teman-teman mendapatkan keuntungan viewpoint yang diperoleh dari menonton iklan di VTube, teman-teman juga bisa mengiklankan produknya di VTube. Itu di fase kedua. Fase kedua itu adalah fase e-commerce ya. Kita saling menukar produk kita, termasuk juga ada produk lain yang akan masuk. Nah di sana kita akan dipertemukan sebagai sebuah komunitas. Lalu era sekarang itu era digital ya, era informasi,
Lalu dengan adanya aplikasi ini memudahkan kita untuk yang pertama, keuntungannya adalah kita terregistrasi atau terdaftar secara resmi ya. Sehingga tidak ada lagi istilah penipuan online dan segala macam, karena jelas atas nama akun ini dia sudah menyerahkan KTP-nya atau memberikan nomor NIK-nya, dan di sana secara sistem sudah mengetahui dengan NIK ini dia beralamat di mana, sudah sangat jelas, sehingga mengurangi risiko penjualan bodong ya, seperti itu. Lalu apa keuntungan yang diperoleh dari pada fase ini? Bahwa di fase ini ketika jaringan kita melakukan penjualan atau pembelian online ya, tentu kita sebagai member atau upline atau sponsor akan mendapatkan bayaran sesuai dengan aturan yang berlaku di sana ya. Lalu terakhir yang saya dengar itu adalah 5% ketika kita berperingkat silver, itu merupakan perolehan atau saham yang kita miliki di aplikasi Fitur. Contoh sederhananya ketika misalnya orang beli HP dengan harga katakan 10 juta, lalu karena kita adalah seorang silver di Fitur, maka kita berhak mendapatkan 5%-nya ya, dari jaringan kita ya, dari jaringan kita yang membelanjakan ya, seperti itu. Di situ ya 10 juta dan 5% dari 10 juta itu kurang lebih 500.000 ya. Ya, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak menjual apa-apa, tetapi karena saat ini kita boleh dibilang susah dahulu ya, kita menjelaskan panjang lebar tentang itu, ada yang bergabung, ada yang tidak bergabung, itu no problem, so what gitu loh. Saya tidak peduli orang mau bergabung saat ini atau nanti, itu urusan kemudian. Yang perlu dilakukan saat ini adalah supaya kita memperoleh pembayaran atau penghasilan, ya lakukan. Kalau mau hasilnya hari ini, lakukan hari ini. Jangan maunya hari ini hasilnya, tetapi yang dilakukan besok gitu loh. Itu bagi saya sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Sehingga teman-teman, singkat sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kalau mau berhasil, tentu hargai setiap proses. Seorang yang sudah mencapai peringkat diamond di Fitur itu, ketika ditanya seperti apa suka dukanya, seperti apa kisahnya, pasti secara gamblang dia akan jelaskan. Karena apa? Dia sudah melalui fase-fase